Tema stunting rohani. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9, tapi kita baca sampai ayat yang ketiga saja. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita pasti ingin memiliki pertumbuhan yang normal, baik secara fisik maupun secara roh. Ya, bahkan bukan hanya kita saja, tapi juga bagi anak-anak kita. Ya, itu hal yang lumrah. Ada di sini yang tidak mau tumbuh normal? Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Ya. Bahkan kita kepingin bukan hanya jasmani kita saja, rohani kita pingin bertumbuh terus ke arah Kristus. Ya, bahkan ketika kita sudah menikah, sudah punya anak, ya, ketika mulai dari kandungan saja kita sudah jaga dia pertumbuhan. Ya. Sudah banyaklah nasihat-nasihat ya. Saya ingat waktu istri saya mengandung anak saya, ya banyak sekali. Jangan minum es, nanti bayinya besar, susah melahirkan. Jangan ini, jangan itu, jangan ini. Wah banyak. Ya. Mulai kita cari-cari informasi agar anak kita ini tumbuh sehat di dalam kandungan. Bahkan ketika anak kita lahir, ya kita ingin anak-anak kita ini bertumbuh dengan sehat. Supaya tinggi, ya, perawakannya baik, ya, bagus, sehat, ya. Ketika mulai bertumbuh, lihat agak kurusan, wah kurang makan, kasih vitamin ini, beli itu, ya. Benar ya Bapak Ibu ya? Saya rasa sama ya. Pasti Bapak Ibu juga melakukan hal yang demikian terhadap anak-anaknya, ya. Kalau saya pingin, wah anak saya kalau bisa tingginya, ya sangat tinggi, bila perlu di atas 180, ya. Jangan sampai kayak bapaknya. Ya, cuman 165 ya. Ya cukup untuk makan aja ya. Syukur-syukur waktu daftar nggak ditolak Bapak Ibu ya. Masih bisa masuk berkasnya. Ya kan? Ya. Pingin. Ya, mulai dari kecil ya proteinnya dikasih supaya tinggi. Ya. Sama, tidak ada yang berkeinginan untuk tidak bertumbuh ya, baik secara fisik maupun secara roh. Tidak ada. Ya. Lanjut. Ya, di dalam perjalanan pertumbuhan kerohanian kita, ya, ada 3 macam manusia. Yang pertama manusia duniawi. Ini yang manusia duniawi pertama ini adalah orang yang belum mengenal Kristus sama sekali. Ya, itu dianggap manusia duniawi. Ya, mereka nggak mengenal Tuhan, sehingga mereka masih hidup di dalam dunia. Di dalam keduniawian mereka, di dalam kedagingan mereka. Ya, tapi ada yang kedua, manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Itu yang tadi kita baca tadi. Ya. Dia yang pertama tadi ya. Dan aku saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi ada tipikal manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus, ya. Artinya apa Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Pada saat ini Paulus datang kepada jemaat di Korintus pada saat itu bukan orang-orang duniawi yang belum mengenal, tapi mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal Yesus melalui pengajaran-pengajaran Paulus, melalui pengajaran Apolos, melalui pengajaran Kefas atau Petrus. Ya. Mereka adalah orang yang percaya, mereka sudah kenal siapa Yesus. Tetapi seiring dalam pertumbuhan kerohaniannya, ternyata mereka belum dewasa di dalam Kristus. Dan yang ketiga ada namanya manusia rohani. Ini adalah manusia yang sudah bertumbuh dan berjalan bersama Kristus di dalam roh dan kebenaran. Ya. Tapi di ayat ini, ya Bapak Ibu, yang kita bahas di ayat orang yang kedua ini, manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ya. Rasul Paulus mengalir saudara-saudara, artinya dia sudah terbiasa dengan mereka. Ya. Di ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang percaya, mereka sudah lama diajar, mereka sudah lama diberikan
firman, dikasih tahu ini itu, tapi ternyata dalam pertumbuhan rohaninya, ya, mereka masih stunting, nggak bertumbuh. Bapak Ibu, ya saya ingat 2 tahun lalu ya, kalau tidak salah saya 2 tahun lalu, ya, setelah corona, ya, habis corona waktu itu kan kami banyak kegiatannya, corona mulai, ya, kami juga udah jadi petugas medis juga, ya, vaksin, cari orang vaksin sana sini, ya, membantu dinas kesehatan. Setelah itu ada program pemerintahan tentang pemberantasan stunting, ya, waktu itu ya, tahun lalu, kalau Bapak Ibu masih ingat, ya. Wah, kami juga, ya, karena dari Mabes, dari Kapolri, itu ada instruksi langsung Presiden untuk TNI Polri membantu. Akhirnya kami juga ikut, ya, membantu untuk memberantas stunting ini, ya. Mulai kami mendata, mulai kami berkoordinasi ke dinas kesehatan, ya. Kami ingin mengadakan sejenis ya pemberian gizi kepada anak-anak, ya, di bawah orang-orang check up, ya. Kami data melalui Pak Babin, ya. Setiap desa Pak Babin data. Siapa-siapa ibu yang mengandung, siapa-siapa yang punya anak, ya, yang pertumbuhannya ya termasuk kategori stunting ini, ya. Stunting ini kan, ya, ada beberapa faktor penyebabnya, ya. Yang pertama itu, ya, termasuk dari orang tuanya kurang memahami tentang bagaimana cara pola makan bergizi bagi anaknya, ya. Kurangnya pengetahuan sehingga orang tua ya sembarang aja kasih makan anaknya, ya. Ada juga karena memang keterbatasan ekonomi sehingga memang dia tidak bisa memberikan makanan yang sehat untuk anaknya. Ada juga karena faktor keturunan, ya. Tapi itu kecil, tapi ada, ya. Kalau bapaknya semampai, ya, semeter tak sampai, ya kemungkinan anaknya juga semampai, ya. Ada yang seperti itu. Jadi kenapa kamu nggak tinggi? Ya, orang tua saya memang nggak tinggi. Ada yang seperti itu, ya. Tapi itu kecil, ya, kecil, ya nggak terlalu banyak, Pak. Tapi kebanyakan itu gara-gara kurangnya asupan makanan gizi yang diberikan, ya. Jadi kami memberikan kumpul semua data waktu itu, saya masih ingat, ya, pagi, siang, malam, ya. Pokoknya udah kayak tenaga medis juga kami ini, ya. Karena saya di Bimas, karena itu lindung sektor kami mulai bekerja. Kami adakan pertama kali di indoor, ya, datang, ya, ada ahli gizi dari dinas kesehatan dan dari Putus Ibau Utara, Putus Ibau Selatan turun juga, cek tinggi badan anak, ya, kami bagikan, ya. Tujuannya apa? Untuk memberantas stunting di daerah Kapuasulu itu 2 tahun yang lalu, ya. Jadi tumbuhnya nggak normal, ya. Sama, Bapak Ibu, ya. Yang terjadi dengan jemaat di Korintus pada saat itu, orang-orang di Korintus ini, mereka yang seharusnya sudah lama, ya, yang seharusnya sebenarnya Bapak Paulus berharap mereka itu sudah bertumbuh dewasa, tapi ternyata, ya, masih didapati seperti itu. Makanya Paulus berkata, susulah yang kuberikan kepadamu, karena hanya anak kecil yang minum susu-susu, makanan yang lembut, bubur, ya kan? Kalau sudah tua ya sekalilah minum susu, itu pun susu untuk online, ya kan? Untuk tulang biar nak akropos, bukan untuk pertumbuhan, tidak, ya. Makanannya pun tidak makan bubur lagi, ya kan? Makanannya sudah makanan-makanan yang keras, ya. Beda dengan anak, ya, kalau anak saya yang sekarang udah 2 tahun, ya sesekali masih makan bubur, minum susu, ASI, ya. Waktu dia masih berapa bulan ya nggak mungkin saya langsung kasih nasi yang keras-keras, tidak, ya. Mulai dari waktu lahir, bubur, saring, apa segala macam, ya kan. Bertahap sampai akhirnya makan nasi yang kita makan, ya. Dalam pertumbuhan kerohanian juga seperti itu, ya. Mereka ini adalah orang percaya, ya. Di Korintus adalah orang percaya, mereka sudah menerima pengajaran-pengajaran yang seharusnya mereka sudah seharusnya bertumbuh, mereka seharusnya mengerti tentang kebenaran, tapi ternyata masih ada hal-hal yang membuat mereka menjadi stunting rohani. Rohaninya gak bertumbuh, sehingga Paulus pun harus berkata dengan pelan-pelan lagi, susu, kasih pengajaran, aduh itu terus. Yang seharusnya sudah makan nasi, tapi masih
makan bubur, ya. Kalau kita orang tua makan bubur ya pada saat sakit aja, ya kan? Kan nggak lucu kalau udah kumisan lagi melintang, masih minum ASI, kan? Ya, badan udah besar, udah tinggi, perawakan seram, ya. Rupanya masih makan bubur, minum ASI terus, ya kan? Udah nggak layak lagi. Nah di sini ada dokter, ada tenaga kesehatan, ya. Ya, kita juga sebagai masyarakat udah paham lah kayak gitu, nggak perlu harus itu karena ilmu sehari-hari. Ya. Lanjut, ya apa penyebab stunting rohani yang dialami oleh orang-orang percaya? Ya, pada saat itu dan terhadap kita sekarang. Ya, kenapa? Yang pertama karena masih hidup dalam kedagingan. Di ayat yang ketiga tadi. Ya, karena kami masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Jadi pada waktu itu orang-orang di Korintus mereka masih hidup dalam kedagingan, sekalipun mereka sudah menjadi percaya, tapi mereka masih hidup dalam kedagingan. Maksudnya masih hidup dikendalikan oleh keinginan jasmani atau ego mereka. Ya, itu tercermin dalam kehidupan mereka melalui apa? Kecemburuan atau iri hati dan perselisihan. Ya. Meskipun mereka bersaudara di dalam Kristus, mereka tidak memandang suatu sama lain sebagai keluarga, melainkan sebagai ancaman. Tahu Bapak Ibu iri hati? Ya, iri hati itu perasaan tidak senang atau dengki melihat kebahagiaan, kesuksesan atau kelebihan orang lain, itu iri hati. Ya. Kalau yang biasa disebut itu smos, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya. Itu iri hati. Virus inilah yang memasuki orang-orang percaya di Korintus itu. Adanya iri hati, adanya perselisihan. Ya. Perselisihan itu perbedaan pendapat atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang dapat mengakibatkan pertikaian, selisih. Ada beda pendapat, ya. Tapi karena udah iri hati tadi, udah merasa hebat, tidak pingin orang maju, hanya ingin dia mulai pendapat orang itu salah semua. Pendapat kita yang benar. Akhirnya terjadilah perselisihan. Banyak hal-hal ini terjadi di kalangan orang-orang percaya. Ya, yang paling banyak itu iri hati itu. Ya. Ada firman Tuhan katakan, menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersuka cita, menangislah dengan orang yang menangis. Itu firman Tuhan. Kalau menangis dengan orang yang menangis gampang Bapak Ibu. Ya kan? Orang lagi berduka, kita datang, dia sedih, kita turut sedih, merasakan kesedihannya. Gampang. Tapi kalau bersukacita dengan orang yang bersukacita, wah, belum tentu. Udah sama-sama sekolah, satu kelas sahabat, satu bangku. Dia juara pertama, kita juara pertama dari belakang. Mulai iri, dengki. Atau dalam dunia pekerjaan, kita bersama-sama bekerja, tiba-tiba teman kita dapat promosi, kita tidak dapat promosi, mulai iri. Atau dalam dunia bisnis, sama-sama membuka bisnis, sama-sama punya bisnis teman maju, bisnis kita mentok, mulai iri, ya, mulai dengki, ya. Apalagi kalau yang dijualnya sama, ya, sama-sama menjual produk yang sama, punya dia laris, punya kita tidak laris. Satu gereja lagi, waduh mulai, ini, itulah. Apalagi kita duluan buka, orang lain bukanya belakangan daripada kita, tapi larisan dia. Mulai itulah. Satu gereja keluarga apa macam gitu. Udah tahu dia aku jualan ini, masih dia buka lagi jualan itu. Sekarang punya aku nggak laku. Nah, itu iri hati. Ada yang seperti itu banyak. Perselisihan iri hati itulah yang membuat kerohanian kita tidak bisa bertumbuh. Kita hanya di situ-situ aja. Bergelut dengan hal-hal yang tidak penting seperti itu. Padahal berkat itu Tuhan yang memberi.
Kalau orang dapat promosi, kalau orang dapat berkat lebih, seharusnya kita bersuka cita, mensupport. Kalau kita belum dapat, ya kita berdoa. Tunggu waktunya kita. Karena firman Tuhan berkata, setiap orang percaya itu pasti diberkati. Mungkin itu waktunya dia, belum waktunya kita. Atau mungkin itu Tuhan izinkan terjadi untuk melihat hati kita. Sudah siap enggak kita melihat sukacita orang? Atau mungkin Tuhan ingin mengecek karena Dia yang maha tahu. Takutnya Tuhan langsung berikan dadakan promosi, kasih jabatan, kasih harta yang lebih. Hatinya enggak siap, hidupnya enggak siap. Ujung-ujungnya apa? Meninggalkan Tuhan. Tuhan enggak mau seperti itu. Jadi enggak perlu ya, iri-iri hati. Ya. Coba kita buka firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Lanjut 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percendiraan, roh pemecah. Lanjut. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, apa? Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang suka iri hati, orang yang suka berselisih, bukan hanya rohaninya tidak bisa bertumbuh, tapi kalau dia hidup seperti itu selamanya, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, mari kita cek. Ya, kita ada keluarga dalam Tuhan di tempat ini. Amin. Jangan jadikan saudara sebagai ancaman bagi kita. Wah, ancaman saya nih, tidak. Tapi kita ada keluarga. Ya. Lanjut. Ya. Penyebab stunting. Yang kedua adalah belum siap bertumbuh. Maksudnya apa belum siap bertumbuh? Itu jadi masih perlu makanan yang lembut. Enggak siap dia bertumbuh semakin dewasa. Ya. Kata-kata yang harus disampaikan harus lembut. Firman Tuhan yang disampaikan harus mengenakan. Pak Pendeta, kalau khotbah jangan yang aneh-aneh Pak Pendeta. Khotbah tentang berkat aja. Tentang berkat, sukacita, berkat sukacita. Jangan tentang hal-hal yang lain. Nanti saya tersinggung. Pedas, padahal firman Tuhan memang untuk mengajar. Ya kan? Untuk menyatakan kesalahan. Kalau kita mengerti. Tapi belum siap kita. Ya, selalu ingin diperhatikan. Ya. Ketika mengalami sakit, kok orang nggak datang tempat saya, ingin diperhatikan. Itu yang sampaikan Bapak Gembala, ya kan? Kok mereka nggak perhatikan saya ya? Padahal saya jemaat GBJ sama, nggak pernah dikunjungi, nggak pernah ini. Ya syukur Bapak Ibu, ya seperti Bapak Gembala katakan, dikunjungi. Ya. Rajin mungkin dikunjungi, ya. Bahkan ketika doa pir, ya Bapak Gembala langsung ngomong, ya dari sekian banyak jemaat ya, saya kunjungi semua, kecuali Pak Keru, ya langsung saya ketawa aja. Ya. Saya memang hampir dibilang nggak pernah saya dikunjungi oleh Pak Pendeta. Ya. Mau saya sakit, mau saya gimana pun anak saya sakit, hampir nggak pernah. Ya. Pak Pendeta tuh hampir nggak pernah kunjungi saya. Tapi saya nggak pernah lalu merasa, aduh kok nggak diperhatikan ya. Padahal saya sakit, kok ini yang dikunjungi kok saya enggak. Ya, enggak. Karena saya masih ingat Bapak Ibu, waktu KKR yang makin diteguhkan ya pasti ya. Waktu KKR Pak Samsul Nabas yang pertama datang, ya. Beliau waktu itu yang mau didoakan maju untuk kesembuhan. Apa yang beliau tanya? Kamu hamba Tuhan? Bukan, dia doakan. Kamu hamba Tuhan? Kalau hamba Tuhan, dia kayaknya agak-agak nggak mau doakannya. Ya, dia bilang seperti ini, kalau engkau hamba Tuhan, kalau engkau orang percaya, berdoa sendiri, sama. Dia berdoa, kita berdoa itu sebenarnya sama. Sebenarnya kita kalau sudah bertumbuh di dalam Tuhan, ya, sudah dewasa dalam Tuhan, nggak perlu lagi hal-hal seperti ini. Ya bolehlah sesekali saling perhatian, nggak masalah, karena itu membangun hubungan. Tapi gara-gara nggak diperhatikan lalu membuat kita sepertinya dikucilkan, itu ada pertanyaan. Jangan-jangan kita tidak bertumbuh. Sama seperti anak kita Bapak Ibu. Ya,
Anak kita harus perhatikan ketika dia masih kecil. Tapi kalau sudah dewasa, sudah SMA saja, ya gak perlu mau cara makan dia. Karena dia udah bisa bedakan mana makanan yang bagus, mana makanan yang tidak boleh dimakan. Tapi kalau anak kecil masih kecil kan masih merangkak kan sembarangan. Ya. Dulu anak saya, ya Jojo kalau anak saya, pernah tainya hampir mungkin termakan. Ya. Kalau kita, aduh lengah sedikit, tengok, wah udah belepotan, wah cepat-cepat kita. Ya. Tapi masa kalau udah besar-besar hari ini masih seperti itu kan enggak. Ya. Seperti itu dulu dalam pertumbuhan rohani. Ya, enggak mesti harus nuntut selalu diperhatikan, tapi kita sebagai jemaat Tuhan kita yang harus bergerak keluar untuk memperhatikan orang-orang di luar sana yang memang mereka notabene memang rohaninya masih belum bertumbuh. Rohaninya masih awam, masih baru lahir baru. Orang itulah yang perlu kita perhatikan. Ini udah bangkotan di gereja, udah puluhan tahun duduk di kursi gereja. Bahkan kursi gereja udah 10 kali ganti. Ya kan? Saking udah lamanya di gereja. Tapi kalau sedikit apapun tidak diperhatikan mulai ngedumel. Inilah Bapak Gembala ini tidak pernah. Waduh. Inilah pengerja GBI, inilah jemaat yang tidak pernah kunjung. Hati-hati. Kalau ada seperti itu dalam diri kita, itu yang membuat kita stunting. Artinya rohani kita masih stunting, nggak bertumbuh. Ya. Belum berkembang. Ya. Tidak memandang berapa lama kita dalam gereja, tidak memandang berapa lama kita menjadi orang percaya. Selama hal-hal tersebut masih ada kita dalam diri kita, artinya rohani kita masih stunting. Ya, coba bilang dulu kanan kiri, jangan stunting ya. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita semakin bertumbuh. Ya. Terus apa? Selalu ingin diperhatikan, sulit menerima nasihat dan teguran. Ya, ini orang-orang yang rohaninya bertumbuh. Ya. Sulit. Ya. Coba buka 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14. Ini nasihat dari Paulus nih pada jemaat Tesalonika. Ya. Orang-orang percaya juga pada saat itu. Dikatakan apa? Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Tegur mereka yang tidak tertib. Seharusnya orang percaya seperti itu. Kita sebagai orang-orang kumpulan orang percaya, kalau ada sesuatu atau rekanan kita yang tidak tertib, kita tegur. Tapi ketika ditegur, mulai inilah itulah. Apaan? Dia kamu inilah itulah. Mulailah menjelekkan orang. Mulai melihat kejadian masa lalu pun diungkit-ungkit semua. Itu artinya rohani belum bertumbuh. Masih perlu makanan yang lembut. Ya, belum siap menerima pengajaran-pengajaran yang keras. Masih perlu toleransi, masih perlu. Ya, nggak siap. Ya. Terus apa lagi? Masih fokus pada hal-hal dunia. Ya. Masih sibuk urusan dunia, fokusnya masih hanya di dunia ini aja. Tidak fokus kepada Tuhan. Tidak mengarahkan hidup untuk seperti Yesus. Kita sudah belajar ya, tentang Yesus. Ya. Bahwa Yesus Tuhan, dia sudah menyatakan dirinya. Yang seharusnya kita bertumbuh ke arah Kristus, tapi kita masih sibuk fokus dengan hal-hal dunia. Coba di ayat yang keempat itu, di 1 Korintus 3 tadi. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Mereka berselisih, bertentang, kami orang Paulus tidak seperti itu, ini hal-hal yang tidak penting. Masih fokus, kalau kita sekarang masih fokus dengan hal-hal yang tidak penting itu. Atau mungkin kita punya idola, ya enggak apa-apa mengagumi seseorang pemimpin, enggak apa-apa. Tapi fokus tujuan kita hidup di dunia itu adalah seperti Kristus, bukan seperti Pak Pendeta. Salah kita. Kalau tujuan kita beribadah tempat ini supaya kita bisa seperti Pak Sondang, salah. Karena beliau juga mungkin ada sesuatu hal yang tidak, yang kelemahan yang kita lihat sehingga membuat kita, aduh kok gitu, akhirnya apa? Ya itu karena apa? Sibuk hal-hal yang dunia kita hanya sebatas yang kita lihat aja. Padahal seharusnya kita harus bertumbuh ke arah Tuhan. Ya. Lanjut. Yang ketiga, penyebab stunting adalah faktor keturunan. Nah itu tadi.
Kalau stunting jasmani, ada salah satunya faktor keturunan walaupun kemungkinan kecil, tapi dalam rohani ada juga. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah sebagai orang tua tidak menjadi teladan untuk pertumbuhan rohani anak-anaknya. Bapak mamanya malah cuek tentang kerohanian. Ibadah jarang, persekutuan jarang, berdoa enggak pernah, baca Alkitab enggak pernah. Jadi setiap hari anaknya melihat seperti itu, ya anaknya juga seperti itu. Jadi wajar aja ketika anaknya bertumbuh dewasa, dia tidak memiliki iman yang kuat. Dia tidak bertumbuh dalam kerohaniannya. Kenapa? Karena di rumah ada contohnya. Jadi Bapak Ibu, mulai dari kita di rumah. Ya. Saya kalau di rumah itu, ya kami berdoa, kadang ayo Jojo, saya aja kalau naik menara doa, Jojo tuh saya ajak. Ayo. Ya, tujuannya bukan untuk gimana, enggak. Supaya dia lihat, oh orang tua suka berdoa. Ya. Walaupun nanti setengah jam dia berdoa, habis itu dia minta jatah main HP, enggak apa-apa. Ya. Datang, naik menara, saya bilang kan, enggak boleh main HP dulu. Ya. Harus memuji dan menyembah Tuhan dulu. Selama setengah jam, saya ajar dia. Ikut nyanyi dulu, habis itu boleh. Ya. Pelan-pelan. Tiap di rumah belajar baca firman, baca Alkitab. Ya. Ajar. Ya. Jangan sampai kita sebagai orang tua menurunkan hal-hal yang tidak benar kepada anak-anak kita. Ya. Kalau stunting jasmani itu ada faktor keturunan, bisa jadi stunting rohani karena dari rumahnya juga memang ada seperti itu. Tidak bisa menjadi teladan, tidak bisa menjadi contoh, sehingga anak-anaknya pun tidak bertumbuh. Ya walaupun kemungkinan kecil dia bisa dapat dari luar, ya puji Tuhan. Tapi peran orang tua sangat penting bagi pertumbuhan kerohanian anak-anak di rumah. Amin Bapak Ibu. Ya, untuk Bapak Ibu ya. Yang anak muda nggak perlu kuat-kuat aminnya. Ya, belum menikah aja belum. Ya. Lanjut. Sekarang kita belajar cara agar rohani kita bertumbuh atau tidak stunting. Gimana sih supaya rohani kita tidak stunting ini? Yang pertama, kita perlu memahami sumber pertumbuhan rohani kita. Kita harus pahami dulu, dari mana sih sumber pertumbuhan rohani kita ini? Ya. Pertumbuhan rohani kita itu hanya dari Allah karena Dialah yang memberi pertumbuhan. Ayat yang ke-5 sampai ke-7 coba. 1 Korintus 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 tadi. Ya. Jadi apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Lanjut. Aku menanam, kata Paulus, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Lanjut. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Hamba Tuhan, ya, kakak rohani, itu sebagai alat yang Tuhan gunakan untuk pertumbuhan kita. Tapi yang memberikan pertumbuhan adalah Roh Allah sendiri, Roh Kudus. Tuhan sendiri yang memberikan pertumbuhan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Oleh karenanya Bapak Ibu, karena pertumbuhan itu datangnya daripada Tuhan, oleh karena itu maka yang perlu kita lakukan adalah membangun hubungan kita dengan Tuhan yang memberi pertumbuhan itu. Melalui apa? Melalui doa, pujian, penyembahan, serta membaca firman Tuhan. Bangun kembali mesbah kita, doa-doa kita, pujian penyembahan kita, dibangun kembali. Oh, saya dulu waktu mau melamar pekerjaan, saya berdoa sungguh-sungguh. Bangun jam 2, jam 1. Satu hari berdoa 5 kali. Tapi setelah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kemana doa-doa kita? Lupa. Gak sempat Tuhan. Soalnya udah sibuk kerja. Padahal pekerjaan itu kita minta dari itu Tuhan. Waktu belum buka bisnis, mati-matian kita berdoa. Setelah bisnis mulai berkembang, lupa berdoa, nggak bertumbuh, rohaninya mentok. Itu yang Tuhan tidak mau. Padahal Tuhan memberikan pertumbuhan. Kalau Tuhan, kita tahu Tuhan memberikan pertumbuhan, ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Doa kita, pujian, penyembahan kita,
serta membaca firman Tuhan, kita renungkan. Ya, di dalam Roma 10 ayat 17 ini dikatakan apa? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Bangun. Supaya apa? Rohani kita tidak stunting. Tapi rohani kita semakin bertumbuh karena Kristus. Doa-doa kita, ya, baca firman Tuhan kita, ditingkatkan lagi. Ya. Jangan sampai melempem. Ya, bersama-sama kita tingkatkan, bangun mesbah kita kembali, doa pujian penyembahan kita. Lanjut, yang kedua, ya, cara agar rohani kita bisa bertumbuh atau tidak stunting apa? Aktif dalam persekutuan. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Aktif dalam persekutuan. Karena di dalam persekutuan rohani yang kita hadiri, ya, maka rohani kita akan terbangun. Kita akan bersama-sama dengan saudara seiman kita bertumbuh ke arah Kristus. Baik dalam komsel, ya, doa Selasa malam itu bukan untuk pengerja. Itu semua untuk jemaat kecuali doa pengerja. Ya, datang kita sama-sama berdoa, ya, dalam ibadah seperti ini. Ya, apalagi di komsel Bapak Ibu. Ya. Kalau kita datang berkomsel, kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, ada sharing firman di sana supaya iman kita bertumbuh, supaya rohani kita bertumbuh. Ada kesaksian dari teman-teman kita yang menguatkan kita sehingga kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Itu luar biasa. Ya kan? Atau mungkin ada juga hal-hal yang tidak kita mengerti sehingga di komsel kita bisa sharingkan dan kita bisa mendapatkan jawabannya. Ya, sehingga iman kita semakin bertumbuh. Ya. Nggak ada yang sia-sia. Apa yang kita lakukan, ya, nggak ada yang sia-sia. Dalam persekutuan kita, semuanya akan berdampak positif bagi pertumbuhan kerohanian kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, yuk aktif. Ya, harus bersama-sama. Ya, karena pertumbuhan itu setiap hari. Bisa dibayangin Bapak Ibu, kalau kita cuma sekali seminggu aja ibadah, hari Minggu aja, ya kan? Ibadah cuma 2 jam, dengar firman, habis itu pulang. Gak ketemu lagi ibadah itu minggu depan. Ya, kalau kita konotasikan ke kehidupan kita sebagai manusia, ya kan? Kita satu hari makan 3 kali. Ada yang makan seminggu sekali sini Bapak Ibu? Nggak ada. Ya. 3 kali. Ya. Saya udah mulai ngurangi makan malahan nih. Sehari kadang 2 kali aja cukup. Ya. Mulai jaga-jaga. Kadang juga 3 kali tapi porsinya dikurangi. Ya. Karena udah kelebihan berat badan. Ya. Normalnya kita manusia itu makan 3 kali supaya bertumbuh sehat anak-anak kita. Ya. Kalau kita tidak ada doa pujian penyembahan, kita tidak ikut dalam persekutuan, gimana kita mau bertumbuh? Tidak banyak baca firman, hanya seminggu sekali dapat konsumsi makanan untuk rohani, nggak bisa bertumbuh. Ya. Hidup kita aja kalau makanannya cuma seminggu sekali, ya nggak bakal bertumbuh. Mati ya mungkin. Ya. Syukur-syukur kita yang sudah di tempat ini yang masih yang ibadahnya kita beribadah, yang tidak pernah doa pribadi, yang tidak pernah baca firman secara pribadi, ya, yang tidak aktif dalam persekutuan, yang hanya ibadah seminggu sekali datang beribadah, syukur-syukur masih hidup rohaninya, ya kan? Seharusnya kalau dalam kehidupan normal itu sebenarnya tidak normal, karena manusia aja butuh 3 kali sehari makan, setiap hari makan ada asupan. Artinya apa? Setiap hari kita butuh firman, ya, supaya bertumbuh. Setiap hari kita butuh melalui apa kita boleh melalui doa-doa kita tadi secara pribadi. Melalui persekutuan kita dapat di sana. Melalui pertemuan-pertemuan ibadah kita mendapatkan itu semua. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh, rohani kita tidak stunting. Lanjut. Ya. Check up rohani. Kalau stunting, ya saya ingat waktu itu anak stunting, ya kami udah data minggu ini, ya. Nanti minggu depan kami panggil lagi, kan setiap minggu.
mereka harus check up lagi. Datang, baru didata perkembangannya seperti apa. Minggu depan dipanggil lagi, dicek terus, check up terus, sampai anak ini dinyatakan tidak stunting. Sama dengan kerohanian kita. Kita harus rajin dalam pertumbuhan kerohanian, check up rohani. Mengevaluasi diri kita. Apa yang sudah saya lakukan? Ketika ada hal yang salah, tinggalkan ya. Kalau dalam materi-materi pelepasan itu kan banyak ya, kita harus check up rohani setiap hari. Bahkan ada lembaran kertas yang waktu itu dibagikan, ya boleh setiap hari kita lakukan di rumah. Ya, check up rohani untuk mengecek kerohanian kita. Hari ini bagaimana ya? Saya seperti apa? Kalau ada hal-hal yang salah yang kita perbuat, kita perbarui dalam Tuhan. Seperti itu. Cek. Ya. Kalau secara medis saja kesehatan yang kita perlu cek supaya nggak stunting, ya secara rohani juga kita perlu cek. Check up. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Kita harus mau melayani. Nggak mesti harus di atas mimbar, ya. Nggak mesti harus jago dulu main musik, nggak perlu. Mau melayani di sini maksudnya apa? Mau memperhatikan seperti apa yang sudah disampaikan, cares dulu. Mau memperhatikan. Itu adalah ciri-ciri orang yang bertumbuh dewasa. Ya, karena hanya orang-orang dewasa yang memperhatikan anak-anak, bukan anak-anak memperhatikan orang dewasa, terbalik. Artinya kita sebagai orang percaya di tempat ini mulai kita memperhatikan. Ya, melayani, karena di dalam kita melayani Tuhan, ya, iman kita semakin bertumbuh. Kita dibawa semakin mengenal dengan Tuhan. Bahwa kita melakukan tugas-tugas kita, mulai kita memperhatikan orang sekeliling kita, peduli. Ya. Perhatikan orang lemah. Banyak. Termasuk melayanan-melayanan seperti ini juga. Dalam persekutuan-persekutuan. Sehingga rohani kita terbangun di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Mari kita cek. Masing-masing pribadi lepas pribadi. Apakah rohani saya selama ini terus bertumbuh ke arah Kristus? Atau ternyata selama ini saya stunting? Sudah lama percaya Tuhan. Sudah lama bergereja. Sudah lama menjadi orang Kristen. Bahkan dari lahir KTP-nya sudah Kristen. Tapi rohaninya gak bertumbuh. Masih stunting. Ya. Gimana kita mau menjadi pemurid? Ya, visi yang sudah disampaikan, pesan-pesan yang disampaikan, kita harus jadi pemurid. Memuridkan. Kita harus mengenal Yesus dengan benar. Bertumbuh ke arah Kristus. Gimana kita mau seperti itu kalau kita masih stunting? Kenapa? Karena ada hal-hal tadi. Masih mau hidup dalam kedagingan. Ya. Iri hati, segala macam. Ya. Tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Membangun diri dengan Tuhan. Tidak peduli dengan kerohanian. Terhadap anak-anak kita tidak peduli. Ya. Kita tidak siap untuk bertumbuh. Ada orang yang tapi kita yang gak mau. Ya. Masih hidup di dalam dunia-dunia seperti anak kecil. Ya. Jangan Bapak Ibu. Tapi kita mari bersama-sama maju dalam Kristus. Dalam Tuhan. Ya. Bersama-sama bertumbuh. Ingat, pertumbuhan rohani itu bukan berapa lamanya kita menjadi orang Kristen. Tapi seberapa siap kita mau membangun diri kita untuk bertumbuh dalam Tuhan.